Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam rangkaian acara talkshow online asuransi syariah tahun 2022 yang diselenggarakan atas kerjasama dari Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudensial Syariah serta didukung tentunya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, mohon izin kepada para panelis dan juga kepada seluruh peserta, saya akan bacakan terlebih dahulu peraturan webinar pada sore hari ini. Acara talkshow online asuransi syariah tahun 2022 yang diselenggarakan atas kerjasama dari masyarakat. Baik, para peserta diharapkan menyimak jalannya acara talkshow online asuransi syariah dengan baik hingga acara nanti berakhir, dan peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A yang sudah dipersiapkan, dan pertanyaan tentunya akan dibacakan oleh saya pada saat sesi tanya jawab nanti. Dan informasi terkait dengan klaim e-sertifikat, materi, door prize, dan pulsa reguler akan kami sampaikan menjelang akhir acara melalui kolom chat yang sudah kami siapkan. Dan bagi Anda yang memiliki kendala koneksi di Zoom Meeting, silakan bisa melihat melalui live streaming channel YouTube Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga channel YouTube Prudensial Syariah. Kami sediakan hadiah menarik berupa door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 untuk penanya yang beruntung dan penjawab kuis yang tercepat. Sekali lagi, tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 untuk penanya yang beruntung dan penjawab kuis tercepat. Untuk itu, dari awal hingga akhir, para peserta dimohon untuk fokus mengikuti diskusi kita nanti. Dan satu informasi terbaru yang kami berikan kepada Anda sebagai sebuah kesempatan, peserta dapat memposting Instagram Story berisi screenshot Zoom acara dan ringkasan materi, tentunya dengan mention Instagram @prudensialsyariah_Indonesia dan @mes_Indonesia. Karena tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung. Silakan Anda bisa fokus untuk mendengarkan perbincangan pada kesempatan kita kali ini, karena Anda kesempatan juga untuk bergabung bersama dengan akun sosial media dari Prudensial Syariah Indonesia dan MES Indonesia. Baik, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para panelis yang tentunya sudah meluangkan waktu untuk menyediakan kesempatan berbagi edukasi dan literasi pada kesempatan hari ini. Yang pertama yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin, selaku ulama, guru kita semua yang akan memberikan tausiah pada sore hari ini. Juga kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Utari Ningsih Putri Wiryo Haryono, selaku Kepala Subbagian Pengembangan dan Kelembagaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Juga yang terhormat Bapak Muhammad Gunawan Yasni, selaku narasumber dari Masyarakat Ekonomi Syariah, yang juga merupakan anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Irfan Syokibek, selaku Komisaris Independen Prudensial Syariah, serta para hadirin sekalian peserta talkshow online Asuransi Syariah tahun 2022 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajahajah, bersilaturahim untuk mengikuti acara talkshow online Asuransi Syariah, tentunya dengan tema Ramadan Nolik, berkah rezekinya, damai hatinya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang akan mendapatkan syafaatnya esok di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, dapat kami informasikan bahwa total peserta yang mendaftar dalam acara ini terkait mencatat ada di angka 1.104 orang, tentunya dengan dominasi usia peserta dari umur 21 hingga 30 tahun, dan tentunya latar belakang para peserta pun beragam, mulai dari komunitas, para generasi milenial, karyawan swasta, kemudian juga wira swasta, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum lainnya. Hadirin yang kami hormati, mari sama-sama kita buka acara pada kesempatan sore hari ini, dan marilah
kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali sesi inti pada sore hari ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan tausiah yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak, Ibu-ibu, para hadirin, para peserta webinar yang saya hormati, para pembicara yang sangat dekat dan akrabnya dengan saya, Pak Gunawan Yasni adalah sahabat lama, bahkan sudah seperti adik. Demikian pula Irfan, demikian pula yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sore hari ini tanggal 19 Ramadan kita dapat bersilaturahim dalam rangka mendiskusikan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi syariah, yaitu bicara masalah asuransi syariah dengan tema Ramadan nalik, ya, berkah rizkinya, damai hatinya. Ada dua hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kaitan dengan keberkahan rizki ini, seperti disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Bagaimana cara kita mendapatkannya dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Dan itulah inti dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu intinya bicara masalah bagaimana cara kita mendapatkan harta, income, pendapatan, penghasilan, dan bagaimana cara kita memanfaatkan, menggunakan dengan sebaik-baiknya income dan penghasilan itu. Min aina iktasabah tentu adalah kita melakukan atau mendapatkan rezeki itu dengan hal-hal yang dibenarkan, yang sesuai dengan syariah. Dan kita menyadari bahwa di dalam muamalah, asuransi ini bagian dari ekonomi, ekonomi itu bagian dari muamalah, ya iktisad itu bagian dari muamalah. Ada satu kaidah, perhatikan apa yang tidak boleh, maka di luar itu boleh dilakukan. Apalagi ada satu kaidah yang berbunyi al-aslu fil muamalat al-ibahah illa madalla dalilu ala tahrimiha, yang pokok dalam muamalah itu adalah boleh, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dan yang mengharamkan semua amalan itu sedikit sekali. Pertama, tidak boleh diribakan, kemudian tidak boleh gharar, tidak boleh menipu, tidak boleh mempermainkan takaran dan timbangan, tidak boleh melakukan kegiatan yang batil, yang merusak, dan juga melakukan perbuatan yang madarat. Jadi ini yang dimaksud dengan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Yang pokok dari hukum muamalat itu adalah boleh, mengharamkannya. Beda dengan ibadah, ya. Dengan ibadah itu adalah bahwa al-aslu fil ibadat, ya, al-wajibat. Bahwa yang pokok dari ibadah itu seperti sholat, ya ibadah mahdoh maksudnya. Seperti sholat, puasa itu adalah yang wajib. Maka perhatikan oleh kita yang wajibnya, ya rukun dan syaratnya dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan asuransi syariah sebenarnya hukumnya adalah boleh. Bahkan juga kalau kita melihat ayat-ayat, ada semacam dorongan bahwa orang-orang yang beriman yang berpikir tentang masa depan, baik masa depan dirinya, masa depan anak keturunannya, masa depan segala-galanya lah, itu ada untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan
apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi hari esok. Ya, menghadapi hari esok, tekanannya, stressingnya. Ini Al-Hasyr ayat 18 ya. Surat 59 ayat 18. Perhatikan oleh engkau apa yang sudah engkau persiapkan menghadapi hari esok. Hari esok itu dalam pengertian agama kita ada dua. Hari esok betul-betul bulan depan, tahun depan, abadnya akan datang. Tapi juga hari esok itu artinya adalah hari kemudian. Hari di mana kita dikumpulkan bersama-sama di satu tempat di akhirat nanti, di alam mahsyar, dan bertemu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Jadi memang segala-galanya masa depan di dunia maupun juga masa depan di akhirat itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, ya, ketika kita punya keturunan, maka keturunan kita harus dipersiapkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Jasmaninya, pendidikannya, pemahaman agamanya, ibadahnya, dan sebagainya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan mereka menjadi generasi yang lemah. Yang generasi yang lemah segala-galanya, lemah akidahnya, lemah pendidikannya, dan sebagainya. Itu diperintahkan. Ada ayat yang menyatakan jangan sampai meninggalkan anak keturunan generasi mendatang dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman dia harus khawatir kalau meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Falyattaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaknya kalian berkata dengan perkataan yang benar. Ini makanya asuransi itu persiapan menghadapi masa depan, bukan melawan takdir, bukan. Karena sering ada kesalahpahaman bahwa asuransi itu berkaitan dengan bagaimana kita tidak menerima takdir. Bukan tidak menerima takdir. Asuransi itu mempersiapkan masa depan yang kadang-kala unpredictable. Tidak kita prediksi, ya. Sakit, kematian juga tidak pernah kita prediksi. Bahkan COVID-19 ini selama kurang lebih 2 tahun lebih juga tidak kita prediksi. Bahkan ketika berakhirnya pun juga kita tidak memprediksi kapan sebenarnya yang pasti akan berakhir COVID-19 itu. Oleh karena itu, menghadapi ini semuanya, maka orang yang beriman sebagai bukti dari keimanan kepada Allah, dia mesti melakukan ikhtiar manusiawi namanya. Ikhtiar yang bisa dijangkau oleh perencanaan kita, ya, kemudian oleh manajemen kita dan lain sebagainya. Salah satunya adalah insurance, ya. Insurance itu adalah persiapan masa depan supaya kita ketika terjadi sesuatu kita sudah siap menghadapinya. Ya, ketika anak kita mau kuliah misalnya kita sudah siap, ketika sakit juga kita sudah siap, dan lain sebagainya. Karena itu dari aspek ikhtiar inilah yang harus kita perhatikan. Bahkan ketika seorang sahabat Nabi, ya, dalam seorang sahabat Nabi yang kaya, dia ketika menghadapi sakratul maut, ya, datang Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah, dia bertanya dan dialog dengan Rasulullah SAW, bahwa beliau mengatakan, saya punya anak satu, tapi saya punya banyak harta. Apakah harta saya yang banyak itu saya wakafkan semuanya, saya serahkan, saya infakkan semuanya? Begitu pertanyaannya. Usi mali kulli, apakah aku akan wasiatkan semua harta itu untuk kebaikan-kebaikan, perjuangan dan sebagainya? Nah, maka Nabi mengatakan, la, jangan, ya. Kemudian fasyatru, bagaimana kalau separuh saja dari harta itu saya wasiatkan? Kemudian Nabi mengatakan, la, jangan. Nah, bagaimana kalau sepertiga, begitu, ya? Jadi para sahabat itu suka punya sikap kekeh, ya. Kalau orang Sunda kekeh pada kebaikan. Saya tidak dilarang untuk mewasiatkan untuk kebaikan dan lain sebagainya seluruh harta, ya. Kemudian juga minta separuh saja, tidak diizinkan. Kemudian akhirnya turun lagi, fasulus, kalau sepertiga. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fasulusu wasulusu kasir, sepertiga itu cukup banyak. Innaka antada warasataka agniya khairun min antarakaha alatan yatakafufana nasa. Karena engkau meninggalkan anak dalam keadaan kaya, dalam keadaan sejahtera, jauh lebih baik daripada meninggalkan anak dalam keadaan lemah, apalagi menjadi beban orang lain. Ini menggambarkan dalam Islam
persiapan menghadapi masa depan itu sebuah keniscayaan, bagian dari ibadah kita, ya, bagian dari ketundukan kita pada ajaran Islam. Saya melihat asuransi syariah dalam perspektif ini, persiapan menghadapi masa depan, sesuatu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi dengan hadirnya asuransi syariah ini mudah-mudahan merupakan bagian penting ya bagi upaya kita semuanya umat Islam khususnya di Indonesia, meskipun yang namanya muamalah bukan sekedar untuk umat Islam, siapapun juga bisa bermuamalah dengan muamalah Islam. Karena muamalah itu sifatnya universal, ya, tidak pandang agama dan siapa ada ketundukan kepatuhan pada aturan-aturan yang ditetapkan. Saya kira ini demikian ya kultum yang saya dapat sampaikan. Kultum itu artinya kuliah terserah antum lah ya. Ya mungkin bisa panjang bisa tidak, nanti para pembicara Pak Gunawan, Pak Irfan dengan yang lain, Ibu dari OJK, saya kira itu akan lebih lebih menjelaskan, lebih memberikan pencerahan yang baik ya untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin. Ini sebenarnya saya kurang puas Bapak mendengarkan 20 menit terlalu singkat sebetulnya. Tapi mungkin satu saja sebelum Pak Kiai pamit mundur ketika nanti memberikan satu penjelasan. Mohon izin Pak Kiai, saya perlu menanyakan juga tentang generasi milenial dan juga kalau akan hadir generasi Z yang mereka juga masih belum terpapar positif ya dengan hadirnya asuransi syariah. Nah, satu statement saja Pak Kiai, apa yang menjadi sebuah PR terbesar bagi seluruh umat muslim di Indonesia pada umumnya agar setiap generasi ini mampu memberikan kontribusi, kemudian juga menyiapkan diri untuk bersama-sama mengakrabkan diri dengan asuransi syariah. Apa yang harus dilakukan? Silakan Prof. Ya, kalau sekarang kan seperti juga program OJK ya, program kita semua berbagai organisasi termasuk juga DSN MUI, yaitu literasi dan edukasi. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang asuransi syariah ini merupakan sebuah kebutuhan dalam menata masa depan yang lebih baik. Bukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah ya, bertentangan dengan penentuan nasib kita, kadar kita, bukan, tetapi justru satu keharusan, bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada ajaran Islam, bahwa memang hidup itu harus direncanakan dengan baik. Perencanaan itu meskipun kadang-kala tidak selalu sejalan dengan faktanya, kita diperintahkan merencanakannya saja itu sudah sudah merupakan satu ibadah yang merencanakan dengan baik. Demikian pula asuransi juga saya kira begitu. Asuransi syariah ini kan bedanya dengan konvensional ya, perlu juga kita jelaskan terutama dari aspek akadnya ya. Akadnya juga karena dalam asuransi ada akad meskipun akadnya sederhana ya, akad tijarah dengan tabarru ya, cuma 2 akadnya. Tetapi ini yang membedakannya dengan yang lain, dengan konvensional. Demikian struktur organisasi, demikian pula lingkungannya, kemudian juga aspek pembiayaan ya, pembiayaan terhadap proyek-proyek itu justru yang halal semuanya. Jadi sebenarnya ketika kita ikut dan terlibat dalam asuransi syariah yang menjadi peserta, sebenarnya bagian dari ikut mengembangkan yang lain, mengembangkan industri halal, mengembangkan lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya. Jadi saya kira edukasi ini yang paling penting itu. Dan edukasi itu memang sebaiknya berjenjang ya, dan mulai dari tingkat, bahkan kalau bisa sih sejak dari SD itu sudah diperkenalkan ya, jangan ketika mahasiswa saja sudah dewasa ya, tapi ketika SD kemudian juga SMP SMA sudah diperkenalkan asuransi syariah itu, supaya betul-betul seperti di dunia barat ya, mereka itu kan rata-rata asuransi minded ya rata-rata. Kalau tidak segala-galanya harus ada pakai asuransi apapun juga, naik kendaraan ya, naik pesawat, apapun juga selalu pakai asuransi. Jadi asuransi itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Ini kita sekarang memperkenalkan sampai masyarakat generasi milenial terutama ya, itu juga punya satu sikap bahwa LKS ini, lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, itu bagian dari kebutuhan begitu ya. Bukan semata-mata keharusan, bagian dari need ya, dari kebutuhan begitu.
Baik, baik. Wah, ini luar biasa ya, Prof. Di waktu yang singkat memberikan literasi, edukasi, kemudian juga memberikan tausiah, pemahaman, dan juga insight luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hafidudin karena harus menghadiri acara lain. Kami ucapkan terima kasih. Tapi mungkin berkenan kita akan foto bersama dulu di virtual meeting kali ini. Ya, Bersiap mungkin Mas Gunawan Yasni, Ibu Utari, dan juga Pak Irfan. Ini bersiap-siap kita ambil gambar ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Ya, tahan dulu, tahan sekali lagi sebentar. 1, 2, 3. Baik, baik. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin yang telah berkenan memberikan tausiahnya. Kami doakan sehat selalu dan tetap bisa memberikan kontribusi yang positif untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, Prof. ya. Baik, kalau itu saya undur diri ya. Ya, baik. Baik, Terima kasih, Prof. Salam buat keluarga dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjut ke acara berikutnya, tetapi kami ingatkan sekali lagi buat Anda, talk show asuransi online syariah tentang pada sore hari ini menyediakan sertifikat acara, kemudian juga pulsa reguler dan door prize yang akan diberikan kepada para peserta yang mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi kami tekankan, yang mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir dan mengisi kuesioner yang sudah disiapkan lewat link yang akan kami share menjelang webinar melalui Zoom chat yang ada di Zoom meeting kalian. Nah, tanya jawab hanya akan dilakukan lewat kolom Q&A yang akan saya bacakan nanti saatnya ketika sesi tanya jawab tiba. Nah, tersedia juga door prize menarik saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung. Jangan lupa untuk memposting IG story yang berisi screenshot Zoom acara dan ringkasan materi dengan mention Instagram Prudential Syariah Indonesia, kemudian juga @mes.indonesia. Karena tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung untuk sebagai sebuah persembahan dari Prudential Syariah Indonesia. Terima kasih. Oke. Kita masih penasaran mengenai topik hari ini dan untuk itu tidak ada salahnya kalau kita akan ulas lebih jauh tentang apa dan bagaimana yang menjadi pembahasan sehubungan dengan talk show online asuransi syariah Ramadhanolik berkah rezekinya damai hatinya. Untuk itu saya ingin langsung mengundang ketiga pembicara yang beliau masing-masing ekspertis di bidangnya. Yang pertama tentunya saya ingin mengundang Ibu Utari Ningsih Putri Wiryo Haryono. Beliau adalah Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah OJK. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Utari. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak Dri. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Utari waktunya, salam kenal sebelumnya. Dan juga kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Gunawan Yasni, selaku Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Assalamualaikum Pak Muhammad Gunawan Yasni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daryl. Apa kabar? Mohon Sehat izin terus aku, ya? alhamdulillah sehat. Saya panggilnya siapa nih? Pak Gun, Mas Gun, atau gimana enaknya? Mas Gun aja. Mas Gun aja ya. Kita sama-sama usia muda ya Mas Gun ya. Cuman beda Iya, casting aja ya paling ya. Insya Allah. Dan yang terakhir saya akan undang beliau ini bisa dibilang kawan lama juga, narasumber juga di salah satu media, dan alhamdulillah beliau sekarang telah menjadi komisaris independen Prudential Syariah. Sudah ada Bapak Irfan Syauqi. Baik, Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daryl. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya jadi agak sungkan menyapa Kang Irfan. Saya lebih harus menyapa Pak Irfan saat ini. Aja, Mas Daryl. Sehat ya Pak Irfan ya? Alhamdulillah. Iya, baik-baik. Baik, kita akan sama-sama mulai rangkaian acara kali ini dan bersiap untuk Anda para peserta. Ada banyak hal yang mungkin ingin Anda tanyakan. Para peserta silakan disiapkan karena saya yakin dari setiap pemaparan narasumber ini punya insight yang perlu Anda gali lebih jauh. Nah, kami siapkan kolom Q&A yang bisa Anda tuliskan nama Anda, kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa, apakah ke Ibu Tari, ke Pak Irfan, atau ke Mas Gun. Nah, nanti silakan Anda ketikkan ya. Saya memulai pertama karena harus ladies first konon kabarnya Bu Tari. Ini kita menjunjung etika adat ketimuran ya Bu Tari ya. Ibu, informasi yang kami dapatkan Prudential Syariah baru meluncurkan dan menjadi satu perusahaan asuransi joint venture pertama yang spin off ya ke perusahaan asuransi syariah. Ini apakah
sebagai sebuah perkembangan fenomena terbaru atau ada hal lain yang perlu dijadikan sebagai sebuah elaborasi awal? Silakan Bu Tari. Baik, terima kasih Pak Daryl atas pertanyaannya. Bapak Ibu peserta talk show online asuransi syariah, terkait dengan hal tersebut, memang berdasarkan catatan kami, Prudential Syariah merupakan perusahaan joint venture syariah yang pertama yang melakukan spin-off sejak kewajiban penyampaian rencana kerja pemisahan unit syariah ditetapkan pada tahun 2020. Namun untuk asuransi umum juga telah ada yang melakukan spin-off, namun metode yang digunakan adalah konversi, yaitu Zurich Insurance Indonesia menjadi Zurich General Takaful Indonesia. Nah, berdasarkan data kinerja asuransi syariah dalam 1 tahun terakhir, sebentar saya sampaikan datanya. Silakan Bu. Sudah terlihat belum ya Bapak Ibu? Belum. Sebentar. Iya, sudah. Ya, berdasarkan data kinerja asuransi syariah dalam 1 tahun terakhir ini terlihat adanya peningkatan secara agregat. Hal tersebut juga dikarenakan adanya tambahan modal dari Prudential Syariah. Namun untuk perkembangan ke depannya memang ini masih kami pantau karena proses pengalihan portofolio dari unit syariah ke Prudential Syariah masih dalam pengawasan OJK. Namun kami berharap ke depannya perkembangan industri asuransi syariah bisa menjadi lebih baik lagi, tentunya karena saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah menurun sehingga memberikan semangat baru bagi masyarakat untuk terus berasuransi syariah dan pada akhirnya meningkatkan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Begitu Pak Daryl, mungkin yang awal dapat Ibu saya Utari, sampaikan. mohon maaf sebelumnya boleh tampil layarnya secara full screen Bu untuk materi yang disampaikan ini? Oh, belum tampil ya Bapak? Sebentar. Belum. Ya, karena kami yakin ini banyak yang ingin dipotret ya. Iya, ini Pak, untuk perkembangan kinerja asuransi syariah dalam 1 tahun terakhir Pak. Oke. Baik, kalau ingin melanjutkan silakan pembahasannya Bu. Untuk data kinerjanya dalam 1 tahun terakhir dapat kita lihat ya bahwa untuk aset ini mengalami peningkatan secara agregat ya Pak ya. Untuk peningkatan kontribusi bruto ini juga meningkat, ini menunjukkan angka yang cukup baik Pak, di mana kontribusi ini masih lebih besar dibandingkan dengan klaim. Untuk investasi juga mengalami peningkatan. Begitu Pak. Ya, begitu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk di awal, tadi juga sudah saya sampaikan. Ya, Baik semoga Ibu Tari, terima kasih. Ini kita kunci dulu ya Bu ya, apa yang disampaikan, tapi nanti ketika nanti ada pembahasan yang berhubungan dengan, ada pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan, nanti bisa coba kembali ditampilkan. Nah saya mungkin mau ke Mas Gunawan Yasni. Mas Gun, kalau kita melihat fenomena perkembangan dari syariah yang menunjukkan geliat positif seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Tari, ini kan berarti kan tidak pernah lepas dari banyak faktor, termasuk sesuai dengan judul kita hari ini tentang keberkahan dan juga kedamaian hati. Nah, apa yang mungkin menjadi sebuah nilai-nilai positif keberkahan di asuransi syariah ini sendiri, Mas Gun? Baik, terima kasih Mas Daryl. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung aja ya mencoba memaparkan ya. Jadi tadi kita sudah dengar dari guru kita ya, Ustadz Didin Hafiduddin, ayahanda dari Mas Irfan Syauqi Bek nih ya, Komisaris Independennya Prudential Syariah. Beliau tuh menyitir surah An-Nisa ayat 9 ya kalau tidak salah tadi ya. Yang saya langsung bacakan saja artinya. Di situ Allah menyuruh kepada orang-orang manusia dan manusia yang bertakwa itu hendaklah takut kepada Allah kalau mereka sampai meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah begitu. Nah, kemudian kalau kita mau kaitkan lagi bicara soal keberkahan dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu Allah mengatakan di bahasanya bahkan sudah langsung mengatakan ya ayyuhallazina amanu begitu ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kita bicara keberkahan asuransi. Tadi Gurunda sudah menyampaikan, Gurunda Ustadz Didin Hafiduddin menyampaikan, di depan kita dalam kehidupan di dunia ini banyak hal-hal yang tidak pasti. Ya, bisa digali sendiri kata-kata Allah dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 34, Allah mengatakan di situ, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakannya besok, dan di bumi Allah mana dia akan mati, begitu kan. Nah, tapi mengupayakan agar kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka,
kemudian kita sebagai orang-orang yang mengusahakan agar anak keturunan kita tidak kita tinggalkan dalam kondisi lemah. Nah, disitulah esensi daripada asuransi syariah. Disitulah keberkahan yang sesungguhnya ada dalam upaya-upaya mengupayakan bahwa kita bukan menjamin ya, tapi mengupayakan dalam kondisi yang bisa tetap lebih baik bahkan buat kita dan keluarga kita, seandainya ketidakpastian yang Allah sampaikan di dalam surah Luqman tadi itu terjadi. Maka bicara asuransi syariah, banyak sekali keberkahan dari esensi produk-produk yang disampaikan oleh asuransi syariah. Misalkan kalau kita bicara asuransi syariah yang general saja, Mas Daril, di situ musibah itu pasti akan terjadi, begitu kan ya. Dalam kehidupan kita tuh pasti ada saja musibah gitu. Tapi musibah itu ketika kita sudah mencoba untuk mengantisipasinya gitu ya, dengan konsep muhasabah dan mengambil hikmah, misalnya mengambil satu produk antisipatif seperti produk asuransi syariah yang sifatnya umum gitu ya, atau yang sifatnya live begitu ya, maka bukan artinya ketika mengalami musibah ada berkah di situ, tapi waktu mengalami musibah ada hikmah yang bisa kita peroleh. Dan siapa saja yang bisa mengambil hikmah, maka di situ akan ada berkah. Nah, apa contohnya misalnya? Taruhlah misalnya terjadi kebakaran gitu ya di rumah kita, nauzubillah min zalik, jangan sampai gitu. Tapi kita sudah mengantisipasinya dengan mengasuransikan secara general menurut prinsip-prinsip syariah yang tentu saja berbeda. Di situ ada tijarah, ada tabarruknya, akadnya begitu ya, bukan seperti asuransi konvensional. Maka kita sudah mengikatkan diri kepada satu perikatan akad yang insya Allah di situ, kalaulah ini adalah beberapa pihak yang mengikatkan dirinya gitu ya di dalam asuransi syariahnya, maka Allah akan menjadi pihak yang kesekian karena kita membawa nama syariah di sini. Maka ketika kita mengalami musibah, kita bisa mengambil ibrah, muhasabah kita lakukan, dan di situ ada hikmah yang kita bisa peroleh bahwa kita sudah mengantisipasi itu semua dengan cara-cara yang memang Allah sudah sampaikan kepada kita untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita ketika kita meninggalkan mereka itu tidak dalam kondisi lemah, atau ketika kita mengalami musibah itu mereka dan kita juga tidak mengalami kondisi yang lemah gitu. Jadi tidak mengalami kondisi di mana neraka itu terjadi gitu di dalam dunia kita yang sehari-hari masih kita jalani. Jadi kalau bicara neraka ini kan bukan hanya neraka dalam konteks yang sifatnya metafisik, hereafter setelah ini, tapi juga neraka dalam konteks yang musibah-musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jelas disitulah keberkahannya ada, Mas Daril, dan kita mungkin belum akan masuk ke dalam teknis yang detail begitu ya, bagaimana bedanya asuransi syariah itu bisa mencoba mendorong keberkahan ya, walaupun di situ ada musibah di dalamnya, mendorong keberkahan dari para pemegang polisnya gitu. Nah itu nanti mungkin kita bicarakan seandainya apa yang kita diskusikan ini berkembang menjadi lebih detail, lebih menarik seperti itu. Mungkin saya cukupkan dulu penjelasan saya sampai di situ, Mas. Baik, Mas Gun. Ini saya udah cukup nahan-nahan nih mau nanya sesuatu, tapi terbatasnya waktu ya. Tapi nanti kita pasti punya waktu untuk membahas masalah itu ya, Mas Gun ya. Baik, saya mohon izin ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau kita melihat dan mengupas lebih dalam lagi hal yang berhubungan dengan asuransi syariah, satu di antaranya adalah masalah yang terkandung di dalamnya. Nah, apakah yang saya maksudkan kemaslahatan ini di asuransi syariah itu hubungannya dengan keberkahan rezeki itu seperti apa, Pak Irfan? Kita perlu sedikit simulasi agar lebih bisa mendapatkan satu esensi dari pemaknaan keberkahan rezeki di asuransi syariah ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Utariningsih yang saya hormati, Ustadz Gunawan yang saya hormati, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang istilah maslahat ini adalah satu terminologi yang sangat luar biasa. Ya. Secara sederhana, maslahat itu mengandung dua makna. Pertama adalah manfaat, yang kedua adalah berkah. Nah, jadi disebut maslahat itu kalau memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Dan ketika kita bicara keberkahan, maka makna keberkahan itu juga sangat luar biasa, yaitu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika sesuatu itu memberikan kemaslahatan, artinya di satu sisi dia memberikan manfaat,
dan di sisi lain juga dia bisa menambah kebaikan demi kebaikan. Nah, jadi itu yang sebenarnya menjadi hal yang sangat penting ya dalam konteks ketika kita memahami maslahat itu sendiri. Ya. Dan asuransi syariah itu tentu mengandung maslahat yang sangat luar biasa. Ya. Ada manfaat-manfaat yang bisa diberikan, dan karena ini didesain berdasarkan prinsip syariah, ya, kemudian juga tadi ya, yang sudah disinggung oleh Mas Gunawan ya, bahwa prinsipnya salah satu yang paling fundamental adalah at-tabarru, ya, at-ta'awun wa takafu, saling tolong menolong, saling menanggung. Maka sebenarnya di situ adalah jalan kita untuk tadi ya, melipat gandakan kebaikan demi kebaikan. Nah, ketika desain sistem itu adalah seperti itu, didasarkan pada semangat saling menolong, ya, saling membantu, saling menanggung, maka pada dasarnya ini adalah jalan kita untuk apa? Untuk terus mendorong supaya apa yang kita miliki itu semakin memberikan maslahat dan kemudian bisa memberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Dan tentu ya, yang namanya kemaslahatan ini tidak akan mungkin diraih ya kalau kita dalam konteks mencari rezeki ya itu kita lakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi disitulah ada korelasi yang sangat kuat ya, bagaimana rezeki yang kita usahakan, rezeki yang kita terima dan kita dapatkan dari Allah ini, nah kemudian ini bisa melahirkan kebaikan yang berlipat, kemanfaatan yang berlipat, mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, maka disitulah sebenarnya kita bisa melihat bahwa asuransi syariah itu adalah salah satu ya cara kita untuk bagaimana melipat gandakan kebaikan sekaligus mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang saya kira menjadi sangat penting ya untuk kita pahami. Dan tentu ini semua nanti pada akhirnya ujungnya kenapa kita harus bersyariah ya? Ujungnya adalah dalam kerangka mencapai yang disebut dengan maqasid syariah. Jadi apapun yang kita lakukan itu ujungnya nantinya adalah apakah maqasid syariah itu tercapai atau tidak. Nah, asuransi syariah itu bisa menjadi jalan ya untuk merealisasikan maqasid syariah dalam kehidupan kita. Ya, maqasid syariah mulai dari perlindungan agama ya, hifzuddin. Hifzuddin itu artinya proteksi agama ya. Kemudian juga hifzul mal, proteksi harta ya, ada beberapa produk ya yang kemudian ini nanti ujungnya melahirkan hifzul mal. Kemudian hifzun nasl ya, proteksi keturunan tadi yang sudah disinggung ya oleh Ayahanda Kiai Didin dan juga oleh Mas Gunawan ya tentang bagaimana kita mengantisipasi masa depan ya, karena perintah mengantisipasi masa depan itu adalah perintah yang memang eksplisit dalam Quran dan itu bahkan dikaitkan dengan ketakwaan. Jadi ciri orang takwa itu adalah selalu antisipatif ya, karena di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr ya, ayat 18 itu kan dikatakan ya ayyuhallazina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, jadi ada korelasi antara ketakwaan dengan antisipasi masa depan. Ada korelasi antara ketakwaan dengan mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Ada korelasi antara ketakwaan dengan mengantisipasi berbagai macam hal. Walaupun kita tentu tidak akan berharap ya terjadinya musibah dan sebagainya. Tetapi minimal persiapan-persiapan itu kita lakukan. Nah, itu kan esensi dari hifzun nasl. Ya, demikian pula hifzun nafs jelas ini adalah proteksi terhadap diri kita dan hifzul akal proteksi terhadap akal kita. Nah, jadi saya melihat memang konsepsi asuransi syariah itu kalau kita lihat dalam konteks ini itu bisa memberikan satu fasilitasi lah ya, satu alat ya untuk kemudian bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan syariah tersebut. Begitu, Mas Daryl. Keberkahan rezeki ini memang sudah terkait erat ya Pak Irfan ya, dan ini yang memang harus disadari oleh para masyarakat Indonesia. Begitu Pak Irfan? Ya. Ya. Berarti sebetulnya hubungan antara asuransi syariah dan juga keberkahan rezeki ini erat kaitannya ya Bapak Irfan ya? Oh iya, sangat erat kaitannya. Jadi justru salah satu cara menjaga keberkahan rezeki itu adalah kita membelanjakan pada hal yang yang sesuai dengan tuntunan agama. Karena kan kita ini dalam mencari rezeki ya,
jangan lupa ya bahwa pertanggungjawaban kita seperti yang disampaikan Pak Kiai Didin tadi ya adalah ainekta sabahu, dari mana cara mendapatkan, dan wafima anfaqahu, bagaimana cara membelanjakan. Jadi bagaimana cara memanfaatkan harta itu untuk kemudian bisa ya melahirkan keberkahan tadi. Nah, tentu cara memanfaatkan harta ya supaya mengundang terus keberkahan itu adalah antara lain dengan salah satunya kita menyiapkan ya berbagai macam antisipasi, menyiapkan perlindungan untuk diri kita dan keluarga supaya ya paling tidak kalau terjadi sesuatu kita sudah siap. Dan ini juga sesuai dengan perintah Quran kan, ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi dalam proses menjaga itu ujungnya jangan sampai masuk neraka gitu ya. Nah, jadi kalau menjaga ujungnya jangan sampai masuk neraka, gimana? Jaganya yang benar dong ya. Jaga yang benar itu gimana? Jagalah sesuai dengan syariah. Nah, jadi kalau jaganya sesuai syariah, ujungnya insya Allah tidak akan masuk neraka. Dan berarti kita juga sudah melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, keberkahan akan terus datang menghampiri kita. Ya, dia akan terus datang menghampiri kita. Begitu, Mas Daryl. Baik. Pak Irfan, saya sebelum ke Ibu Utari, ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Irfan. Kita lepas, saya disclaimer dulu ya, tidak bandingkan comparing antara asuransi konvensional dan juga syariah. Tetapi melihat masyarakat Muslim itu terbesar di dunia ada di Indonesia, satu di antaranya adalah penggagasnya ini yang merupakan satu cara yang bisa menjadi benchmark. Nah, bagaimana kira-kira bisa lebih menyadarkan bahwa asuransi syariah itu memang totally mengundang keberkahan rezeki, kemudian juga keberkahan dalam beraktivitas. Siapa kira-kira yang perlu pertama kali disadarkan untuk perubahan mindset tersebut, Pak Irfan? Ya, tentu kalau bicara perubahan mindset ya tentu kita semua ya. Susah juga kalau ditanya siapa yang pertama kali. Yang pasti kita semua lah ya. Makanya di sini saya melihat edukasi dan literasi itu menjadi sangat penting. Kenapa literasi penting? Karena literasi itu kan sangat terkait dengan pemahaman. Pemahaman itu akan membimbing tindakan seseorang. Jadi orang berbuat sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, karena itulah memahamkan konsepsi asuransi syariah ini menjadi sangat penting. Ya, apalagi sebenarnya secara nggak sadar kita ini sudah mempraktekkan loh berasuransi syariah. Misalnya contoh ya pada saat pandemi. Kita kan ada Satgas Covid ya di lingkungan keluarga kita. Bahkan di lingkungan tempat tinggal kita ya, bahkan di beberapa komplek perumahan itu kadang-kadang iuran tuh warga itu satu sama lain ya. Jadi kalau ada yang terkena Covid nanti semua saling bantu. Itu kan sebenarnya konsepsi asuransi gitu ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang memang ini sudah kita praktekkan dan dekat dengan nilai-nilai syariah karena memang esensinya adalah saling menolong tadi, at-ta'awun, saling menanggung, at-takaful begitu. Jadi dan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar, dengan culture yang sebenarnya ada pada masyarakat kita. Coba aja kalau misalnya seseorang sakit gitu ya, dia umumkan di medsos ya, di Facebook, mohon doa saya sakit, itu pasti tuh banyak membantuin respon ya. Ngebantu semuanya, makanan tiba-tiba datang. Dulu waktu ayah saya sakit COVID saja kan kita mohon doa, nggak lama langsung tuh buah-buahan banyak sekali datang ya. Nah itu kan bagaimana sebenarnya kita sudah melakukan upaya untuk saling menolong tadi. Cuman ini terlembaga dalam satu industri yang bernama asuransi syariah. Begitu kira-kira. Asuransi syariah. Oke, baik. Ini cukup memberikan satu pemahaman mendasar ya, bahwa tanpa kita sadari dari aktivitas-aktivitas kita yang menunjukkan empati terhadap sesama, itu adalah bagian dari mindset perubahan menuju ke konsep syariah tadi ya Pak Irfan ya. Oke, kita tahan di situ Pak Irfan. Saya ingin lebih menguatkan tentang skema pemahaman tentang perlindungan konsumen. Ini ke Ibu Utari. Bu, fakta yang mungkin tidak lagi bisa dinafikan oleh banyak orang, kita lihat banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan produk tertentu atau mungkin juga mengatasnamakan produk tertentu sehingga menimbulkan kejahatan. Nah, boleh nggak kita disampaikan kalau melihat tentang skema yang berhubungan dengan pengawasan dan pelindungan yang dilakukan oleh OJK terhadap konsumen, seperti apa gambarannya, Bu Tari? Baik, terima kasih Pak Daryl. Boleh langsung saya jawab ya Pak ya. Nah, ya sebelum ke pengawasan Pak, menurut pendapat kami, timbulnya penipuan, pengaduan, luar prestasi ini adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan produk asuransi. Dari data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019, ini menunjukkan tingkat literasi asuransi syariah pada tahun 2016 adalah sebesar 2,5% dan tahun 2019 adalah 2,97% Pak. Artinya tidak meningkat terlalu jauh gitu ya Pak ya.
Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya penipuan, pengaduan, OJK memiliki beberapa strategi pengembangan, Pak. Di antaranya bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder, di antaranya dengan DSN MUI, ASI, LSP, IIS, MES, dan KNKS, antara lain dengan menyiapkan perangkat regulasi, melakukan sosialisasi dan edukasi, dan mendukung DSN MUI dalam menyiapkan fatwa untuk membantu industri dalam mengembangkan produk, serta mendorong perusahaan agar memiliki program pengembangan SDM. Kemudian kami juga membantu peluang pasar bagi perusahaan asuransi syariah. Ini kami lakukan diantaranya kami telah bekerja sama dengan Kemenak dalam rangka produk asuransi perjalanan umroh dan dengan DSN MUI dalam rangka implementasi wakaf atas manfaat asuransi umroh dan asuransi wakaf gitu ya Pak ya. Kemudian juga kami mendorong penguatan industri dengan melakukan pengawasan berbasis risiko. Nah, terkait dengan pengawasan ini, metode pengawasan yang kami gunakan adalah pengawasan berbasis risiko. Untuk di asuransi syariah ini sendiri, ada 9 risiko yang kami assess atau kami nilai. Termasuk di dalamnya adalah aspek kepatuhan perusahaan. Nah, pengawasan juga kami lakukan dengan 2 metode, yaitu metode on-site dan metode off-site, di mana metode off-site ini kami melakukan analisis atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan kepada OJK. Nah, laporan-laporan tersebut kami gunakan sebagai early warning system dalam pengawasan kami terhadap perusahaan asuransi. Nah, selain itu juga kami melakukan pemeriksaan langsung kepada perusahaan asuransi syariah. Nah, terkait dengan perlindungan konsumen, OJK selain telah memiliki regulasi perlindungan konsumen, OJK juga memiliki layanan pengaduan jika terdapat permasalahan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah. Itu pengaduannya dapat disampaikan melalui call center, juga dapat melalui email, dan dapat melalui WhatsApp. Begitu Pak yang dapat kami sampaikan. Setelah konsep pengawasannya sudah tidak bisa diragukan lagi, memang sudah cukup menjaminkan ya Bu Tari ya. Iya, betul Pak. Ya. Gimana Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Iya Pak, jadi kan memang untuk pengawasannya sendiri, untuk IKNB ini sudah terintegrasi Pak dengan konsep pengawasan di perbankan, di mana kami melihat nih risiko-risiko yang ada di perusahaan, mana risiko yang paling besar. Nah, disitulah kami menentukan fokus pengawasan kami dan strategi pengawasan kami akan seperti apa. Nah, kami juga melakukan penilaian tingkat kesehatan Pak untuk perusahaan asuransi syariah yang kami awasi. Nah, dari penilaian tingkat kesehatan itu nanti kami tentukan strategi pengawasannya akan seperti apa. Gitu. Nanti kami juga akan melakukan penilaian apakah perusahaan tersebut ke dalam kategori sangat sehat sampai dengan kategori tidak sehat, begitu Pak. Oke, baik. Ditahan sebentar Bu Utari, saya mau langsung ke Mas Gunawan Yassin. Kan Mas Gun, kalau porsinya Bu Utari adalah menyampaikan pengawasan dari sisi perusahaan, tapi kan kita perlu juga nih keterkaitannya dengan konsep yang sudah terintegrasi tadi. Nah, bagaimana bentuk integrasi antara skema pengawasan yang lebih down to earth lagi kepada produk akad asuransi syariahnya dan juga tentang kesesuaian syariahnya. Apa yang mungkin bisa menjadi satu integrasi sistem yang bagus antara perusahaan dan juga akadnya. Gimana Mas Gun? Baik, terima kasih nih Mas Daril. Pertanyaannya lumayan tepat ya, diarahkan ke saya karena selain pengurus pusat MES, kebetulan saya juga adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah dari salah satu asuransi syariah gitu ya, asuransi general yang syariah. Dan saya ini adalah orang yang sudah sejak sekitar 23 tahun itu tidak lagi menggunakan asuransi konvensional, tapi asuransi syariah begitu. Nah, bicara mengenai pengawasan yang saya lakukan 17 tahun terakhir ya sebagai Dewan Pengawas Syariah di perusahaan asuransi syariah, terkait tadi dengan produk dan operasional begitu mungkin. Dan sekarang udah ditambahin nih tadi kalau kita dengarkan penjelasan dari Bu Utari ya, pengawasannya di asuransi syariah itu udah ditambahkan dengan pengawasan yang sifatnya berbasis resiko juga. Jadi kami Dewan Pengawas Syariah di industri asuransi syariah atau khususnya di asuransi syariah yang kami menjadi Dewan Pengawas Syariah itu melakukan pengawasan bukan hanya terhadap produk dan akad begitu ya. Jadi produk asuransi syariahnya dengan menggunakan akad yang sebenarnya sederhana, akadnya cuma terdiri dari 2 akad besar, tijarah dan tabarruk begitu, sesuai dengan konsepnya ta'awuna 'alal birri wat taqwa begitu ya, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa begitu kalau asuransi syariah. Tapi kami juga mengawasi dari sisi seberapa besar sih kalau kita di asuransi itu ada namanya law of the large numbers begitu.
Jadi hukum nilai besarnya atau hukum angka besarnya itu juga harus bisa dipahami ketika kita menyatakan bahwa produk ini adalah sesuai dengan prinsip syariah begitu. Jadi bukan hanya kita mengawasi aspek kesyariahan, Mas Daril, tapi berdasarkan dari amanah peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di pundak kami juga tadi ada disebut ada 9 resiko gitu ya, 9 resiko. Di pundak kami juga itu kami coba lihat begitu. Tentu melihatnya bukan hanya kami melakukannya sendiri sebagai Dewan Pengawas Syariah, tapi tentu melibatkan kalau di perusahaan asuransi atau ada perangkatnya gitu. Ada yang namanya Komite Pemantau Risiko dan ada yang namanya Komite Audit, di mana dua-duanya itu merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Pengawas Syariah, khususnya dalam hal ini, untuk melihat sampai ke titik yang lumayan detail pengawasan dari produk dan akad asuransi syariah, serta operasionalisasinya, bahkan dengan mempertimbangkan sekian banyak resiko-resiko yang tadi Bu Utari sudah sampaikan. Jadi pengawasan kami bukan hanya berbasis prinsip syariah, begitu, aspek syariah, tapi juga berbasis aspek resiko. Nah, jadi sudah seperti itu, Mas Daril. Jadi kalau ditanya, masyarakat tidak usah lagi meragukan gitu ya. Apalagi di sini ada Mas Irfan nih. Mas Irfan bukan hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah, sudah menjadi komisaris independen yang pengawasannya lebih luas lagi daripada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Komisaris itu lebih luas lagi, dan organ-organ yang saya sebutkan tadi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, itu adanya di bawah Mas Irfan sebagai komisaris independen di perusahaan asuransi syariah. Mungkin sampai situ dulu. Sebentar, Mas Gun, sabar. Saya juga ingin menanyakan satu pertanyaan yang sama. Mungkin saya yakin esensi atau jawabannya beda persepsi ya dari Mas Gun dan juga Pak Irfan tadi. Saya sempat menyinggung masalah mindset. Nah, bagaimana kira-kira perubahan mindset seperti apa yang bisa menggiring respon positif dari para konsumen untuk lebih memahami tentang asuransi syariah, khususnya dalam hal ini mungkin prudensial syariah. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Atau cara-cara seperti apa yang efektif yang bisa disampaikan? Ini pertanyaannya ke saya atau ke Mas Irfan? Ya, ke saya. Oke. Ya. Habis menyinggung prudensial tadi. Oke. Saya yakin ya, sekarang kalau kita lihat workforce yang ada di Indonesia akan menjadi generasi yang leading begitu ya nanti di 2045 itu karena kehebatan generasi milenialnya sekarang. Jadi kalau ditanya bagaimana kita mencoba meningkatkan kefahaman masyarakat gitu ya, supaya literasi masyarakat meningkat mengenai asuransi syariah, sekarang targetnya kalau dulu waktu sekian belas tahun yang lalu kami tuh mengupayakannya, tuh mengedukasikannya melewati jalur-jalur yang sifatnya akademik. Jadi lewat mahasiswa, mahasiswi begitu ya. Nah, sekarang masa itu sudah lewat nih, kayaknya mahasiswa-mahasiswi yang dulu kami coba berikan literasinya mengenai kefahaman asuransi syariah, itu sekarang sudah memegang posisi penting di industri syariah itu sendiri, industri asuransi syariah khususnya. Dan mereka adalah generasi milenial yang workforce-nya ini sekarang dominan gitu ya di industri ini. Selain juga di masyarakat. Maka yang bisa dilakukan adalah seperti contohnya hari ini nih Mas Daril, kita melakukan online begitu ya, membahas mengenai asuransi syariah. Kami sendiri di internal kami rajin melakukan podcast, sifatnya podcast, karena biasanya yang menjadi karakteristik generasi milenial ini adalah pengen to the point gitu ya. Kalau kita nih sekarang kan baru membahas kulit-kulit gitu kan. Mereka pengen to the point. Berapa sih kalau di asuransi syariah misalnya kami bayar premi di konven sekian. Kalau di asuransi syariah preminya berapa? Mungkin kita harus edukasi, kalau di syariah itu bayarnya bukan premi, tapi kontribusi namanya, karena hitungannya akan berbeda. Ketika bicara premi, itu artinya Anda memberikan uang seluruhnya kepada perusahaan asuransi untuk membeli risiko Anda, begitu kan, mengalami musibah dan lain-lain. Tapi kalau di asuransi syariah, Anda saling berkontribusi sesama peserta, gitu kan. Maka konsepnya adalah yang dipakai tadi ta'awun 'alal birri wat taqwa atau takaful begitu ya. Takaful karena saling menanggung satu sama lain.
perusahaan asuransi syariah sekedar mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul di situ, dan mereka memang menjadi wakil daripada kita-kita nih pemegang polis untuk mengelola risiko itu. Kalau ada kelebihan gimana? Oh, manfaatnya nanti akan ada tambahannya sama pemegang polis kita, pemegang polis asuransi syariah. Dan inilah nilai lebihnya gitu dibandingkan, mohon maaf, asuransi konvensional. Nah, ini di podcast para milenial nih nanyanya nih sampai sedetil ini. Jadi kayaknya kalau mau bicara literasi kita harus ngomongnya yang kayak gini-gini nih. Iya. Itu Padahal Mas tadi Darin. Mas Gun udah jaga-jaga banget biar nggak bocor ya, tapi udah kekorek langsung ya barusan statement ya Mas Gun ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai sebuah gambaran saja bahwa Ya. ternyata keberkahan itu memang bisa diundang, bisa didapatkan. Nah, ini saya mau ke Pak Irfan ya. Pak Irfan, kalau dua perspektif sudah menyatakan bentuk pengawasannya, baik skema yang sudah terintegrasi dari pandangan Ibu Utari dan juga Mas Gun sendiri. Nah, sekarang kita menyesuaikan dengan bahasan kita. Kan kita bahas tentang Ramadanulik, berkah rezekinya, damai hatinya. Otomatis kalau rezekinya berkah, ya hatinya juga tenang, damai ya Pak Irfan ya. Tapi yang jadi pertanyaan Pak Irfan, apa yang mungkin bisa menjadi hal yang diberikan oleh asuransi syariah untuk bisa betul-betul totalitas menggapai rezeki. Nah, seperti apa yang bisa dilakukan oleh asuransi syariah? Ya, yang pasti tadi ya, bahwa tidak ada keberkahan ketika kita melanggar ketentuan Allah. Bahkan kalau kita melihat fenomena yang terjadi, ya, kekisruhan di dunia ekonomi dan sebagainya, pada dasarnya kan karena pelanggaran ya kepada ketentuan Allah. Kata Allah jangan maisir, kita melakukan maisir, ya, speculation, kata Allah jangan riba, kita terus saja bergelimang dengan praktek ekonomi riba misalnya. Nah, jadi tentu dalam hal ini keberadaan asuransi syariah ini adalah dia harus betul-betul menjalankan misi bahwa semua skema produk operasional, investasi, pengelolaan dan sebagainya ya secara komprehensif itu betul-betul inline, ya inline dengan apa? Dengan ketentuan syariah. Yang ini kemudian diadopsi ya oleh OJK dalam pengawasannya. Nah, sehingga ini adalah hal yang perlu untuk kita pastikan. Jadi jangan sampai semangat masyarakat yang sudah ingin mendapatkan sesuatu yang berkah, dia takut bahwa kalau persiapan dia ternyata mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, kemudian akhirnya dia ikut berasuransi syariah, tapi kitanya tidak menjamin bahwa semua mekanisme dan proses ini sesuai syariah, ya tentu itu kesalahannya ada di kita. Makanya tugas asuransi syariah itu adalah bagaimana memastikan semua proses itu betul-betul inline dengan ketentuan syariah. Yang kedua, juga yang perlu kita pastikan adalah bahwa apa yang kita tawarkan kepada publik, produk-produk dan sebagainya itu adalah produk-produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk mengantisipasi masa depan tadi, kebutuhan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diduga. Nah, relevansi ini juga menjadi sangat penting. Makanya kita perlu terus untuk melakukan inovasi, ya, melakukan berbagai macam terobosan yang nanti ujungnya kita bisa tetap menjaga relevansi antara apa yang kita lakukan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena itulah juga di antara tanda berkah kan, tanda berkah itu kita bisa memenuhi kebutuhan dengan baik gitu ya. Nah, menjaga relevansi ini yang menurut saya juga menjadi hal yang sangat penting yang semua teman-teman di industri asuransi syariah ini harus betul-betul menjaga dengan baik gitu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya memberikan value added dan juga memberikan approach yang berbeda ya ketika kita bandingkan nantinya dengan yang konvensional. Jadi seperti itu, Mas Daryl. Oke. Baik Pak Irfan, satu pertanyaan lagi, tapi ini akan meng-capture dua hal yang menjadi rasa penasaran publik ya, dan juga para peserta. Sebelum saya bahas tentang hal yang masuk jadi sebuah pertanyaan dari peserta. Gini Pak Irfan, setiap perusahaan itu kan punya tagline-nya, dan saya yakin tagline-nya itu mampu mendefinisikan apa menjadi visi, misi, dan juga goal dari sebuah perusahaan. Punten Kang Irfan, boleh nggak disampaikan apa sih tagline-nya dari asuransi prudensial syariah ini, dan bagaimana kira-kira dari tagline itu sendiri bisa mewakilkan rasa penasaran dari para konsumen atau masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan pelayanan terbaik yang perlu dijaga dan terus diberikan oleh asuransi prudensial syariah. Silakan. Ya,
Jadi kalau tagline kita itu adalah wujudkan sesuai hati, ya. Oke, wujudkan sesuai hati. Ya. Ya, ya, ya. Jadi apa namanya itu diantara ininya ya yang kita ingin sampaikan kepada publik, kita komunikasikan. Ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana ya kita ini bisa tadi ya melakukan upaya-upaya perlindungan, proteksi, ya upaya-upaya untuk mengantisipasi, menjaga dari hal-hal yang unexpected tadi ya. Tapi ini tentu sesuai dengan kebutuhan dan ini juga berangkat dari hati yang jernih, yang dalam. Dan hati yang hidup itu kan hati yang selalu terkait dengan zikrullah, ya. Jadi dalam hadis yang masyhur itu kan dikatakan hati ini kan kalau beres semua nih. Idza sholat jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau beres semua perilaku, kalau rusak semua. Nah, itulah hati. Dan hati yang beres itulah hati yang selalu terikat dengan Allah. Nah, artinya apa? Tidak mungkin kita akan bisa selalu terikat dengan Allah kalau misalnya dalam prakteknya ya kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah itu sendiri. Nah, jadi seperti itu, Mas Daryl. Oke, baik. Ini menarik sekali ya dari apa yang disampaikan sebelum, walaupun kita belum memberikan satu kontribusi yang berupa konklusi perbincangan. Nanti saya akan mintakan ke Bu Utari, ke Mas Gun, ke Pak Irfan. Tapi diharapkan esensi dari apa yang disampaikan oleh masing-masing pemateri itu ada insight tersendiri yang didapatkan. Semoga ya. Baik, kita akan ajak Anda untuk bisa ikuti. Kita break sebentar ya, Bu Utari, Mas Gun, dan juga Pak Irfan. Tapi masih ada satu sesi lagi yang akan kita bahas, tapi jangan tutup kameranya dulu. Karena bagi para peserta yang ingin mengikuti sesi door prize, nah kan ngomongin masalah sesi diskusi dan tanya jawab, ada kuis interaktif, ini lengkap disediakan. Jadi untuk Anda para peserta, para Sobat MES, bisa jawab pertanyaan lewat kolom chat Zoom. Jadi baik Sobat MES, silakan perhatikan kuis dan jawab lewat kolom chat Zoom. Saya akan bacakan kuisnya. Ini mau ditampilkan atau bagaimana? Kuisnya? Nah, ini dia. Siap, nanti jawabnya lewat kolom chat ya. Sekali lagi, apa tagline Prudensial Syariah? Waduh. 2, 3, 4, 5, sampai 10, 6, 7, 8, 9, 10 kami tutup. Yes. Ini barusan saya tanyakan terakhir, cuman responnya begitu cepat ya. Kayak THR masuknya sesuai dengan kursus pemerintah. Cepat banget. Ada yang H-10, ada yang H-20 udah masuk. Ini dua tim saya sih udah cengar-cengir ini. Karena udah basah dompetnya dengan THR-an. Oke, kita kunci jawabannya. Dan kita akan pilihkan nanti atau sekarang? Nanti, bersabar. Jangan ganti fokus Anda, fokus dulu di sini. Nanti kita akan umumkan. Karena bagi Anda yang juga mengikuti dari awal hingga akhir, dan kesempatan juga untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik seperti yang saya sampaikan di awal tadi, melalui Instagram Story. Jadi silakan nanti screenshot Zoom acara ini, dan langsung bisa mention di IG Story-nya MES Indonesia dan juga Prudensial Syariah. Baik, saya mau ke mana? Kita ke kuis dulu ya, atau ke ya, yang berpartisipasi kita akan jawab kuis interaktif dengan progres menarik. Oke, selanjutnya sesi Q&A kita buka sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami pilihkan dari tim admin kita pada kesempatan sore hari ini, dan sepertinya saya akan langsung mencoba. Yang pertama ini sebentar, yang sudah masuk. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu para peserta yang sudah mengirim pertanyaan, tapi ada pertanyaan yang perlu kita pilih yang relevan dengan bahasan kita. Yang pertama ini Ibu Utari, mohon izin Bu, ada satu pertanyaan pertama yang ditujukan kepada Ibu dari Pak Henry. Apakah terdapat perbedaan pengawasan oleh OJK Bu terhadap perusahaan asuransi konvensional bila dibandingkan dengan perusahaan asuransi syariah? Silakan Bu Utari. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan perbedaan pengawasan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, secara prinsip pengawasannya sama, Pak, sama-sama menggunakan pengawasan berbasis risiko. Namun untuk asuransi syariah ini terdapat tambahan pengawasan, yaitu terhadap proses aspek kesyariahannya. Dan juga di dalam organ di dalam perusahaan ini juga ada organ Dewan Pengawas Syariah yang menilai kesyariahan
dari sisi produk, kemudian dari sisi investasi, dari sisi praktek pemasaran. Nah, OJK juga berkoordinasi dengan DPS melalui laporan hasil pengawasan DPS yang harus disampaikan kepada OJK. Nanti kami menilai dari situ apakah perusahaan sudah comply prinsip syariahnya, apakah belum. Dan juga DPS juga termasuk ke dalam organ yang kami awasi. Jadi kami melihat apakah DPS ini sudah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada perusahaan asuransi syariah. Nah, memang jika belum, misalnya ada yang belum diawasi oleh DPS barangkali kelewat atau seperti apa, nanti DPS juga tidak luput gitu ya Pak ya, kami berikan rekomendasi dalam pemeriksaan. Begitu Pak. Oke, Jadi baiklah. secara Saya langsung sama, namun ada perbedaan di sisi aspek syariahnya. Oh, Seperti itu, perbedaannya Pak. di sisi aspek syariahnya. Baik, baik. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Henry. Saya cepat saja langsung ke Pak Irfan. Pak Irfan, ini mohon izin ada pertanyaan dari Mas Anggi Fajar Prasetya. Beliau menanyakan alasan apa Pak yang bisa meyakinkan kita bahwa asuransi syariah itu lebih unggul dibandingkan asuransi konvensional di luar konteks Islam. Karena tidak menutup kemungkinan nasabah asuransi syariah juga bisa berasal dari kalangan non-Muslim. Silakan Pak Irfan. Ya, yang pasti ya di antara kelebihan ya selain bahwa ini sesuai syariah tentu adalah pada variasi produk yang lebih menurut saya lebih sesuai dengan kebutuhan ya dan juga tentu di antara PR kita juga bagaimana kita terus meningkatkan kualitas layanan. Karena kadang-kadang orang itu kan melihat atau menilai itu kadang-kadang yang pertama dia lihat adalah bagaimana kualitas layanannya ya. Nah, jadi kita berusaha senantiasa memberikan yang terbaik ya, melayani dengan sepenuh hati ya supaya masyarakat juga merasa puas, merasa nyaman ya dengan berasuransi syariah begitu. Tapi yang pasti dari sisi keberkahan ini insya Allah asuransi syariah insya Allah lebih berkah begitu. Baik, berarti ini tidak hanya dikhususkan mungkin untuk kalangan muslim saja, atau ada kesempatan untuk kalangan muslim juga bisa bergabung di asuransi syariah, Pak Irfan? Ya, sangat-sangat mungkin ya, karena syariah ini kan value for everyone ya, itu tagline-nya syariah kita hari ini. Bahwa ini adalah ekonomi untuk semua, siapapun ya, belakang agama apapun, suku apapun, negara manapun, bangsa manapun, dan industri ekonomi dan keuangan syariah sudah berkembang lebih dari 100 negara di seluruh dunia, yang artinya juga mencakup negara-negara yang bukan Islam. Jadi siapapun ya termasuk non-Muslim yang come to join us gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Jadi baik. Terima kasih Pak Irfan. Oh ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan terpilih berikutnya, saya kembali ingatkan untuk Anda para peserta jangan lupa ya untuk memposting Instagram Story. Itu isinya screenshot Zoom acara dan ringkasan materi tentunya dengan mention Instagram @prudensialsyariah_indonesia dan @mes.indonesia. Karena ada hadiah menarik yaitu door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung, persembahan dari Prudensial Syariah. Sekali lagi silakan Anda bisa screenshot Zoom acara ini dan ringkasan materinya ke @prudensialsyariah_indonesia dan @mes.indonesia. Hadiah menarik kami berikan buat Anda, tapi nanti di penghujung acara, oke? Ya, saya mau lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggi Fajar Prasetya. Saya mau ke Mas Nurul Hidayat. Ini mohon izin pertanyaannya untuk Mas Gun. Apakah asuransi syariah ini hanya bermanfaat dalam hal duniawi saja, Pak? Atau akan bermanfaat juga dalam akhirat nanti? Nah, silakan Mas Gun. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali nih ya, dan bisa dijawab secara teknis juga sebenarnya. Jadi kalau kita bicara asuransi syariah, asuransi syariah entah itu general ataupun life biasanya, ketika tidak ada klaim begitu ya, ketika tidak ada klaim, maka akan memberikan kelebihan ada sesuatu yang istilahnya dibagi hasilkan dari akad yang tadi ada akad tijarohnya begitu ya, ada akad tijaroh, ada akad mudharabahnya misalnya. Nah, ketika tidak ada klaim maka itu akan dibagi hasilkan. Nah, bagi hasil ini biasanya harus mengacu kepada besaran tertentu untuk bisa ditransfer kepada pemegang polis misalnya. Nah, jadi di awal ketika pemegang polis membuka polisnya, itu biasanya ada wa'ad. Wa'ad itu janji sepihak. Kalau seandainya ada kemanfaatan yang sifatnya duniawi dalam bentuk bonus gitu ya, Mas Daril ya, hanya sebesar misalkan taruhlah di bawah 100.000 gitu ya.
maka dia sudah berwa'ad, menjanjikan secara sepihak bahwa dia akan memberikan perwakilan kepada pengelola asuransi syariah untuk memberikan itu dalam bentuk dana kebajikan ataupun dalam bentuk infak, sodakoh kepada salurannya udah jelas. Maka di asuransi syariah biasanya sudah ada tuh apa istilahnya filantropinya ya, filantropi institutions-nya, entah itu dompet duafa, entah itu Basnas, entah itu yang lain-lain lagi, itu sudah ada di situ. Nah, jadi kalau ditanya tadi apakah hanya mementingkan kemanfaatan duniawi saja, maka jawabannya ketika kita berasuransi syariah, memberikan kontribusi di situ, kita bukan hanya mencoba menjamin diri kita dan keluarga kita dari musibah-musibah yang mungkin terjadi di dunia, tapi ketika misalkan musibah itu tidak terjadi, lalu ada kelebihan yang bisa kita peroleh, maka itu ada kesempatan untuk memberikan kelebihan itu dalam konteks yang sifatnya lebih panjang, long lasting. Bukankah amal jariah itu adalah salah satu dari 3 hal yang di situ kekal gitu ya, kekal long lasting ininya, apa virtue-nya, bahkan setelah kita meninggal sekalipun. Jadi asuransi syariah sudah sangat memperhitungkan itu semua, dan ini rasanya di lembaga keuangan syariah lah kita tadi sudah Mas Irfan sampaikan juga memikirkan bukan hanya berdasarkan key performance indicator yang duniawi, tapi juga ada key performance indicator yang sifatnya ukhrawi atau akhirati tadi yang lebih long lasting. Kita sadar bahwa itu akan lebih long lasting dibandingkan hanya sekedar mendapat kemaslahatan di dunia saja. Jadi itu Mas Daril jawabannya sementara waktu. Baik, nanti kita coba bahas lebih lanjut lagi Mas Gun ya. Ini saya mau ke Bu Utari dulu. Ibu Utari, dari Pak Septrian Tarigan, mohon izin bertanya kepada Ibu Utari, bagaimana sistematika pengaduan Bu yang disampaikan oleh pengguna asuransi syariah? Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk sistematika pengaduan, OJK telah memiliki layanan pengaduan karena OJK memiliki direktorat khusus yang untuk menangani pelayanan pengaduan konsumen, Pak. Pelayanan konsumen dapat ada call center nanti yang bisa Bapak dan Ibu lihat di web OJK. Namun jika permasalahannya tidak cukup ditangani oleh direktorat pengaduan dan misalnya ada unsur fraud gitu ya dari perusahaan, nanti biasanya dari pengawasan akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Begitu Pak. Baik. Jadi sebetulnya sudah ada link khusus untuk bisa bicara masalah pengaduannya ya Bu Utari ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Utari. Saya mau langsung ke Lombok. Ini kita jalan-jalan ke Lombok mengajak Pak Irfan nih dari Niswa di Lombok. Ingin bertanya langsung kepada Pak Irfan, Pak, jika kita ingin menggunakan asuransi syariah, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan untuk memilih jenis asuransinya? Silakan Pak Irfan. Ya, tentu kalau bicara memilih jenis ya disesuaikan dengan apa yang paling dibutuhkan. Misalnya tentu kalau kebutuhannya adalah untuk misalnya antisipasi kalau kita sakit, tentu kita memilih jenis produk yang sesuai. Atau kita ingin meninggalkan sesuatu ya, warisan kepada anak kita misalnya ya, mungkin kita merasa mungkin nggak ya bisa meninggalkan uang setelah kita wafat. Nah, tentu kita pilih produk yang sesuai. Jadi intinya adalah ada banyak variasi produk-produk ya yang bisa dipilih, dan tentu pilih yang paling relevan dengan kebutuhan yang paling kita perlukan gitu. Nah, sehingga dari situ kita bisa kemudian terlibat ya menjadi pemegang polis dari produk tersebut. Begitu. Simpelnya seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Irfan. Ini ada, kami ingatkan sekali lagi untuk para peserta jangan lupa ya untuk memposting Instagram Story berisi screenshot Zoom acara ini dan juga pastinya ringkasan materi tentunya dengan mention di Instagram @prudensialsyariah_indonesia dan juga @mes.indonesia. Nanti tersedia door prize berupa saldo uang elektronik senilai Rp100.000 yang beruntung persembahan dari Prudensial Syariah. Oke, pemenang Instagram Story ini akan diumumkan lewat official Instagram Prudensial Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Sekali lagi akan diumumkan lewat akun Instagram official Prudensial Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Saya coba pilihkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Oh, ini buat Mas Gun. Mas Gun, pertanyaan dari Pak Mas Harhelmi.
asuransi syariah berbeda dengan konvensional, tapi banyak ustadz yang tidak mau memahami asuransi syariah dan tetap berdakwah dengan mengatakan semua asuransi haram. Ini jadi kontraproduktif nih Mas Gun. Nah, bagaimana cara menjelaskan ke para ustadz tersebut yang menganggap bahwa semua asuransi sama saja atau haram? Terima kasih. Silakan Mas Gun, nanti Pak Irfan boleh menambahkan juga ya tentang hal ini ya. Silakan Mas Gun. Baik, alhamdulillah nih pertanyaan ini adalah pertanyaan seperti mata kuliah diulang-ulang ini ya. Karena sudah dari sejak beberapa tahun sebelumnya pertanyaannya selalu ada. Kepada para asatiz dan asatizat yang mengatakan bahwa misalnya asuransi syariah sama saja dengan asuransi konven sama haramnya, maka mungkin saya ingin mengajak kepada mereka gitu ya, mencermati misalkan surah yang sudah disampaikan oleh Gurunda Kiai Didin tadi, surah An-Nisa ayat 9, kemudian surah At-Tahrim ayat 6, terus yang tadi juga sudah dibacakan oleh Gurunda Kiai Didin ya, misalnya surat Al-Hasyr misalnya. Itu adalah esensi-esensi yang mengatakan dari Allah sendiri nih gitu. Bahwa kita tahu bahwa ketidakpastian itu akan terjadi dan kita disuruh mengantisipasi ketidakpastian itu dengan menghindarkan dari musibah, dari neraka gitu kan ya. Nah, itu yang menjadi esensi yang harus dipahami kenapa penting berasuransi syariah. Nah, bedanya apa asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Di konvensional, yang terjadi adalah, mohon maaf, itu menjadi jual beli yang berkaitan dengan gharar dan khatar. Gitu. Jual beli yang berkaitan dengan ketidakpastian dan resiko. Nah, itu yang dilarang oleh syariah. Maka di asuransi syariah, kita tidak berjual beli resiko atau berjual beli ketidakpastian itu tadi. Yang kita lakukan adalah ta'awuna 'alal birri wat taqwa tadi ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Bagaimana caranya? Beda. Caranya adalah dengan saling menanggung. Di mana fund atau dana saling menanggung itu disebutnya adalah dana tabarruk. Nah, dalam setiap produk asuransi syariah, dana tabarruk inilah yang membedakannya dengan asuransi konvensional. Kenapa? Karena dana tabarruk bukan dimiliki oleh perusahaan asuransi, hanya sekedar dikelola. Jadi kalau sampai perusahaan asuransinya, mohon maaf ya, nauzubillah min zalik, bangkrut, lalu uang nasabah, uang pemegang polis kemana? Oh ada, tetap ada, karena itu terpisah daripada aset perusahaan gitu ya. Itu secara peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatakan nilai dana tabarruk itu dikelola dengan satu laporan keuangan yang terpisah. Sehingga kalau perusahaan mengalami pilot misalnya, ini nggak akan hilang gitu ya. Ini bisa ditransformasikan kepada asuransi syariah lain. Dan makanya perbedaan yang paling jelas adalah ketika di asuransi konven kita membayar premi, membayar premi untuk membeli polis asuransi ya, bahasanya membayar premi untuk membeli polis asuransi. Di asuransi syariah kita berkontribusi dengan menjadi pemegang polis asuransi syariah, di mana kita satu sama lain itu saling menanggung. Nah, inilah kalau dipahami oleh para asatizat yang mengatakan sama saja asuransi syariah dengan asuransi konven, sama-sama haramnya gitu. Mereka akan bisa melihat dengan pikiran terbuka, hati terbuka, bahwa asuransi syariah itu dijalankan dengan batasan-batasan dawabit wal hudud yang Allah dan Rasulnya sudah sampaikan. Ini adalah sebuah ijtihad yang tentu sangat memperhatikan apa yang Allah katakan dengan Rasulnya katakan dalam hal-hal yang mereka sudah sampaikan dalam Quran, hadis, kemudian ditransformasikan menjadi ijtihad para tabi'in setelahnya, para ulama-ulama setelahnya, dan ini merupakan satu proses yang panjang ya. Jadi kalau ada asatizat yang mengatakan ini sama haramnya, jangan-jangan mereka belum termelekkan dengan literasi yang diupayakan oleh kami, oleh Mas Irfan, oleh Ibu Utari ya. Rasanya mereka perlu lebih banyak mendengarkan seperti forum kita, kajian kita sore hari ini gitu, Mas Daril. Begitu Mas Daril. Baik. Mohon izin Pak Irfan, boleh sedikit memberikan tambahan penjelasan tentang pertanyaan ini? Ya, jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Ustadz Gunawan sudah sangat lengkap ya. Jadi
Tinggal memang masalah utamanya adalah tadi ya, keinginan untuk bagaimana kita berdialog secara terbuka. Karena kadang-kadang ada juga yang kalau sudah berpendapat satu hal, dia tetap ngotot dengan pendapatnya itu. Jadi kadang-kadang tidak mau menerima masukan. Jadi di sini saya melihat proses dialog itu perlu untuk kita kembangkan ya, supaya esensi dan hakikat asuransi syariah, perbedaannya dengan konven, baik dari sisi filosofi sampai kepada aspek teknis, praktek operasional, itu betul-betul bisa dipahami dengan baik. Ya, tentu literasi terhadap para ustadz, ya, para asatidzah ini memang perlu spesial karena nanti pembahasannya akan sangat dalam ya, terkait dengan sisi syariahnya. Itu yang saya kira perlu untuk kita lakukan begitu. Tapi saya yakin, insya Allah, kalau kita terus ya mencoba berdialog ya, saya yakin nanti suatu saat juga akan ketemu ya satu titik mana pada akhirnya mudah-mudahan kita berharap teman-teman ini bisa memahami dan menerima konsepsi asuransi syariah bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri begitu. Oke, baiklah. Ini mungkin perlu edukasi yang lebih dalam lagi dan juga literasi yang lebih mumpuni ya, Pak Irfan dan juga Mas Gun serta Bu Utari ya. Oke, kita sudah terkendala waktu lagi. Saya cuma punya waktu sekitar 8 menit ke depan atau paling tidak 6 menit paling minimal. Untuk itu, dari apa yang menjadi sebuah tema besar kita tentang Ramadanulik, berkah rezekinya, damai hatinya, ini kita perlu mengambil sebuah konklusi. Dan saya yakin dari para pemateri seperti Bu Utari, Mas Gun dan juga Pak Irfan itu punya pandangan yang berbeda-beda ketika memberikan sebuah konklusi dari apa yang disampaikan. Nah, saya mau ke Ibu Utari dulu. Ibu Utari, silakan mungkin 2 menit saja waktu yang kami berikan untuk memberikan konklusinya. Apa insight mau Ibu sampaikan sebagai statement closing kita pada hari ini? Silakan Bu Utari. Ya, baik, terima kasih Pak Daryl. Statement closing dari saya yaitu melihat fenomena yang terjadi saat ini gitu ya. Jangan takut untuk berasuransi karena asuransi itu bermanfaat untuk melindungi kita dari potensi kerugian yang mungkin kita alami di kemudian hari. Yang terpenting adalah kenali kebutuhannya, kenali produknya dan pahami betul ketentuan-ketentuannya, maka kita akan memperoleh manfaat dari asuransi tersebut. Kemudian pilihlah asuransi syariah karena dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga terhindar dari riba, goror, maisir dan agar memperoleh keberkahan. Dan tentu saja pilihlah asuransi syariah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang Bapak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Utari. Mas Gun, silakan apa konklusi yang mau disampaikan sebagai closing statement? Baik, terima kasih Mas Daryl. Saya ingin berfilosofi sedikit ya dalam penutupan ini nih ya, closing statement. Kalau tadi di Prudential Syariah itu punya tagline-nya sendiri, maka saya secara pribadi punya tagline sendiri yang saya kombinasikan dari buku Said Al-Qarni ya, La Tahzan gitu ya. Nah, dengan berasuransi syariah sebenarnya kita mencoba menyampaikan kepada khalayak ramai esensi atau filosofi dengan berasuransi syariah, maka insya Allah la tahzan kun sa'idan begitu. Don't be sad but be happy, because dengan asuransi syariah kita sudah mencoba mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah-musibah, pelemahan terhadap generasi penerus kita gitu ya, dengan cara-cara yang memang Allah dan Rasulnya ridhoi. Allah dan Rasulnya sudah kasih gitu filosofinya. Tinggal kita mengejawantahkannya ke dalam sebuah hal yang lebih praktikal. Dan ingat bahwa ketika kita bicara produk asuransi syariah, lagi-lagi la tahzan kun sa'idan, don't be sad, be happy, karena yang diantisipasi bukan hanya sekedar downturn gitu di duniawi, tapi juga untuk memperoleh upturn gitu ya, kemaslahatan di akhirat nanti juga, karena memang produknya sudah memikirkan hal-hal seperti itu dalam mewujudkannya ke dalam sebuah produk yang bisa dijadikan pegangan oleh siapapun yang ingin memegang polis asuransi syariah. Begitu, Mas Daryl. Baik, Mas Gun, terima kasih. Pak Irfan Syakubek, silakan. Ya, jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk berasuransi syariah. Ya, insya Allah berkah, dan mudah-mudahan dengan berasuransi syariah ini paling tidak ya kita memiliki ikhtiar untuk
tadi ya, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligodnya itu ya, untuk mengamalkan ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu banyak. Mungkin kita belum bisa mengamalkan semua, tapi paling tidak ada satu saja yang bisa kita amalkan. Caranya apa? Ternyata berasuransi syariah itu bisa menjadi jalan kita untuk mengamalkan ayat Quran. Dan tidak ada hamba yang lebih mulia dan lebih baik kehidupannya kecuali mereka senantiasa komitmen untuk mengamalkan ajaran agamanya, termasuk mengamalkan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Karena itu mari kita niatkan berasuransi syariah dalam rangka menebarkan kebaikan dan juga dalam rangka mengamalkan tuntunan agama. Itu aja, makasih banyak. Baik. Kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk para pemateri, Ibu Utari Ningsih Putri, mewakili OJK, Mas Gunawan Yasni, pengurus pusat MES, dan juga Pak Irfan Syakubek, mewakili Prodesi Syariah. Semoga apa yang menjadi penyampaian di perbincangan talkshow online kita yang singkat sore hari ini sambil mengisi menunggu waktu berbuka itu sangat bermanfaat, karena kami yakini dari apa yang disampaikan itu masing-masing punya insight tersendiri dan memahami apa yang disampaikan dan juga dimengerti oleh para peserta kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri perbincangan ini, jangan lupa para peserta yang belum beruntung untuk menjawab kuis dan juga pertanyaan-pertanyaan lewat Q&A yang sudah kami siapkan, ada kesempatan lagi untuk bisa Anda kontribusikan diri Anda untuk mendapatkan hadiah. Silakan Anda bisa posting Instagram Story berisi screenshot Zoom acara ini dan ringkasan materi dengan mention Instagram di @prudensialsyariah_indonesia dan @mes.indonesia. Karena tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung, persembahan dari Prudensial Syariah, dan pemenang Instagram Story akan diumumkan lewat official Instagram Prudensial Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi yang belum follow, silakan follow untuk mendapatkan banyak sekali informasi, termasuk untuk mengetahui siapa yang beruntung mendapatkan hadiahnya. Dan selamat bagi penanya yang tadi namanya saya bacakan, yang memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber ini, Anda berhak mendapatkan hadiah menarik yang diberikan langsung berupa door prize saldo OVO senilai Rp100.000. Nah, informasi lebih lanjutnya tentang konfirmasi hadiah ini, silakan menghubungi admin official acara. Dan juga kami ucapkan terima kasih Pak Irfan Syakibek waktunya. Terima kasih juga untuk Ibu Utari waktunya, terima kasih. Kemudian juga Pak Mas Gun, terima kasih Mas Gun. Dan tanpa mengurangi Sama-sama, Mas juga terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dina Fidurin tadi sudah memberikan tausiahnya mengawali rangkaian acara ini. Dan terima kasih untuk Anda para peserta. Kita mohon izin untuk foto bersama sebentar, Mas Gun, Bu Utari, dan juga Pak Irfan di satu frame ini sebelum kita akhiri perbincangan hari ini. Ya, ini kita coba siapkan terlebih dahulu. Siap ya. Sudah, hitungan ketiga. Tahan sebentar. Oh ya, ini ada link yang bisa Anda klik ya, karena ini link yang berhubungan dengan e-sertifikat dan juga pulsa regulernya. Ini khusus untuk ada para pemenang dan juga e-sertifikatnya juga bisa didapatkan pastinya. Sebentar, tahan dulu. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siap. Sekali lagi, tahan. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Gunawan Yasni waktunya. Ibu Utari Ningsih, terima kasih. Pak Irfan juga terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami di talkshow online Asuransi Syariah Ramadan berkah rezekinya, damai hatinya. Semoga perbincangan ini memberikan banyak sekali insight kepada kita semua. Sekaligus saya Darul Adam, pemandu acara pada kesempatan hari ini, undur diri untuk bisa ketemu lagi di program perbincangan berikutnya yang tentunya akan memberikan banyak literasi dan edukasi persembahan dari MES Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan ibadah puasa Anda. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, terima kasih banyak. Bu Tari, Terima kasih thank banyak, you. Mas Daril, Mas Gun, Irfan, Bu terima kasih Tari. banyak ya. Wah, keren. Oke, saya izin live ya, Mas. Pak Irfan, Yuk. Bu Tari. Saya juga izin Assalamualaikum. live kalau begitu. Selamat berbuka semuanya. Semoga berkah. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia saat ini tengah berjuang hadapi pandemi COVID-19. Ini tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, namun juga berdampak terhadap masalah sosial dan perekonomian. Pemulihan ekonomi nasional akan terus berlangsung semakin baik, bahwa ekonomi keuangan syariah Indonesia akan semakin maju. Tentunya ini adalah tantangan yang harus dijawab ke depan dengan langkah nyata, agenda aksi yang konkret dan gerakan kolektif yang melibatkan umat seluas-luasnya. Mudah-mudahan organisasi ini bisa memberi kemajuan, mendorong kemajuan umat Islam di Indonesia. Kita semua harus menciptakan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha sebagai pejuang untuk melawan yang namanya perang ekonomi yang sedang kita hadapi bersama. Bahwa kehadiran para pengurus dalam masyarakat syariah ini, kita akan melakukan dua hal yang terpenting. Satu, keseimbangan ekonomi. Yang kedua, tentu pembukaan lapangan kerja. Dua tahun Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Mobilitas terhenti. Ancaman krisis menerpa di setiap penjuru negeri. Pandemi menjadi bencana global yang memicu resesi ekonomi dan mengakibatkan disfungsi sosial, peningkatan kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan. Terlepas dari semua itu, pandemi tidak hanya hadir menjadi krisis multidimensi, tapi menjadi bahan refleksi untuk berbenah diri. Melalui insentif kebijakan yang terus diupayakan, Indonesia mulai beradaptasi. Seluruh elemen bangsa mulai bangkit bersama, berjuang, dan saling berkomitmen untuk bersinergi meneguhkan semangat agar terlepas dari pandemi COVID-19. MES, sebagai organisasi ekonomi syariah, menyadari sepenuhnya upaya penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa hanya dibebankan oleh pemerintah. Setiap elemen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab. Visi ekonomi dan keuangan syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional menjadikan MES terus berupaya mengambil peran, berkontribusi, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia. Menjadi bagian dari komponen bangsa, kehadiran MES harus dapat memberikan manfaat secara inklusif kepada masyarakat, terutama yang terdampak pandemi. Program vaksinasi nasional menjadi langkah awal untuk kembali pulih, memfasilitasi dan menghadirkan kemudahan aksesibilitas program vaksinasi kepada masyarakat terdampak merupakan inisiatif dan tanggung jawab MES sebagai bagian dari negeri. Stimulus bagi sektor UMKM agar tetap bertahan saat kondisi pandemi tak luput dari perhatian. Pemberian modal usaha sebagai penunjang aktivitas bisnis, program sertifikasi halal gratis untuk menguatkan kualitas dan kapasitas produksi, serta pembinaan terhadap tata kelola usaha yang baik bagi para pelaku UMKM menjadi bagian integral yang dilakukan MES di tengah kondisi krisis. Pembatasan sosial yang diberlakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 tak menyurutkan semangat MES untuk tetap mengedukasi masyarakat tentang ekonomi syariah. MES terus berupaya adaptif dan kreatif untuk menghadirkan program literasi yang inklusif di tengah adaptasi kebiasaan baru. Inovasi dan digitalisasi program terus dihadirkan agar MES dapat mengambil peran yang signifikan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Ide dan gagasan konstruktif yang muncul dari para ahli merupakan hal penting
untuk menghasilkan program dan kebijakan yang konkret dan terukur. Forum diskusi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh para dewan pakar menjadi bagian dari dedikasi pengurus MES untuk memberikan sumbangsih gagasan yang solutif bagi penyusunan kebijakan dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Menjalin komunikasi yang aktif, positif, dan berkelanjutan menjadi aksi yang secara konsisten dilakukan oleh MES untuk menghasilkan kolaborasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan program-program pengembangan ekonomi syariah. Seiring dengan pulihnya perekonomian global, pola perilaku masyarakat pun menjadi lebih selektif atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Aspek kualitas dan kebersihan menjadi pertimbangan tersendiri. Imbasnya, permintaan atas barang dan jasa yang terstandarisasi halal meningkat. Fenomena ini menjadi peluang bagi kinerja dan aktivitas ekspor Indonesia, serta menjadi kesempatan untuk menguatkan eksistensi industri halal dalam negeri di pasar internasional. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa ke luar negeri, Indonesia International Halal Fair pun dihadirkan, menjadi medium bertemunya para pelaku UMKM lokal dan importir potensial di luar negeri. Di dalam negeri, jaringan kepengurusan MES telah tersebar di 29 provinsi dan 107 kabupaten kota. Penambahan kepengurusan MES di dalam negeri menunjukkan partisipasi aktif dari masyarakat yang makin menyadari pentingnya implementasi ekonomi syariah. Perluasan jaringan MES melalui diaspora di berbagai belahan dunia pun terus dilakukan. Kondisi pandemi tidak mengecilkan komitmen untuk menebar spirit ekonomi syariah hingga ke 15 negara. Ini menjadi bagian dari ikhtiar MES untuk berperan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia melalui jalinan kerjasama perdagangan dengan cakupan yang lebih luas, serta menjalin koordinasi yang aktif dan berkelanjutan dengan berbagai negara yang memiliki pasar potensial. Upaya pembenahan dan penyempurnaan dalam menjalankan roda organisasi juga terus dilakukan untuk dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat. Fungsi badan otonom dan semi-otonom terus diperkuat. Revitalisasi kelembagaan dihadirkan untuk mendukung gerak langkah MES dalam aktivitas penelitian, pendampingan, pelatihan, dan penguatan sumber daya manusia pada sektor ekonomi dan keuangan syariah. Jaringan kepengurusan MES yang luas menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan setiap langkah tetap seiring dengan menempatkan garis-garis besar kebijakan organisasi sebagai panduan. Transparansi serta akses informasi yang cepat dan akurat menjadi kunci bagi kepengurusan MES di seluruh dunia untuk tetap kuat dan solid dalam menghadapi berbagai persoalan. Kehadiran tim sekretariat juga menjadi bagian penting guna memastikan kesiapan atas kebutuhan operasional dan administrasi organisasi tetap terpenuhi, sehingga program kerja yang telah dirumuskan dapat direalisasikan secara sistematis, efisien, dan konkret. Situasi pandemi menjadi bagian dari proses menguatkan bangsa untuk lebih adaptif, lebih responsif, dan saling melindungi satu sama lain. Terima kasih kepada seluruh mitra kerja MES yang senantiasa mendukung dan berkolaborasi untuk menghasilkan program ekonomi dan keuangan syariah yang implementatif dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sekarang dan seterusnya, MES berkomitmen mendedikasikan diri untuk tanah air, memberikan kontribusi, menghadirkan solusi agar ekonomi syariah dapat memberikan peran yang signifikan bagi perekonomian negeri.